Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Microsoft, sebuah perusahaan yang pasti sudah sangat kalian kenal lewat Microsoft Office Suite dan sistem operasi Windows. Dulu itu adalah bisnis utama perusahaan ini, tapi waktu berubah, dan sekarang bisnis inti mereka adalah Microsoft Azure. Ini adalah sistem komputasi awan, dan pada dasarnya ini adalah pusat data yang tersebar di seluruh dunia, di mana banyak bisnis, bahkan seluruh perusahaan menyewa daya komputasi dari Microsoft untuk berbagai macam keperluan. Dan mungkin kalian belum tahu bahwa ChatGPT sempat beroperasi secara eksklusif di Microsoft Azure untuk waktu yang lama. Dan baru-baru ini mulai menggunakan layanan lain juga. Sekarang, mari kita lihat grafik sahamnya. Ini adalah candle bulanan. Di sini, grafik dimulai dari tahun 2000, meskipun sebenarnya saham ini sudah diperdagangkan di pasar saham sejak tahun 1986. Dan perlu dicatat bahwa saham ini telah mengalami banyak sekali pemecahan saham atau stock split. Dan jika kamu membeli satu lembar saham pada tahun 1986 berkat pemecahan saham, hari ini saham itu akan berubah menjadi 288 lembar. Pada saat IPO atau penawaran umum perdana, harga sahamnya $21. Saat ini 288 lembar saham itu akan bernilai lebih dari $130.000. Begitulah mudahnya. Dalam 40 tahun, $21 berubah menjadi $130.000. Tapi ada nuansa di sini. Sekarang kita semua merasa pintar, tapi pada masa itu, sudah sangat lama, mengenali bahwa inilah perusahaan yang layak diinvestasikan tentu saja tidaklah mudah. Sekarang mari kita lihat poin lain, yaitu segmen kuning yang menghubungkan dua titik. Titik pertama adalah puncak pada tahun 2000, ketika krisis .com dimulai dan harga saham mulai turun, mencapai titik terendahnya saat krisis hipotek pada tahun 2009. Kemudian, harga saham kembali ke titik di mana ia mulai turun, sekitar $60. Dan ini terjadi pada tahun 2016, yaitu 16 tahun kemudian. Mengapa saya menunjukkan ini kepada Anda? Saya menunjukkan ini agar Anda memahami bahwa berinvestasi pada waktu yang salah bisa membuat investasi Anda tidak menguntungkan selama 16 tahun. Dan jika kita melihat indeks Nikkei, kita melihat situasi yang serupa. Hanya saja di sana berlangsung bukan 16 tahun, melainkan 30 tahun. Artinya, indeks tersebut turun dan butuh waktu 30 tahun untuk kembali ke nilai sebelumnya. Apakah sekarang layak untuk membeli? Saya tidak yakin. Jika kita melihat segmen merah, itu adalah divergensi yang diakhiri dengan koreksi yang tidak terlalu dalam. Saham tersebut turun dari sekitar $350 menjadi sekitar $200, jadi bahkan tidak sampai setengahnya. Dan menurut RSI, kita belum mencapai zona yang kita lihat selama krisis hipotek, yaitu area sekitar 30. Artinya, ini sudah masuk zona oversold. Rata-rata pergerakan 50 bulan menahan saham agar tidak jatuh. Kemudian, pertumbuhan berlanjut dan terbentuk divergensi baru yang ditandai dengan segmen kuning. Dan sekarang, perhatikan, ada pertanyaan. Penurunan ini, yang sekitar 20% dari puncaknya, apakah benar-benar sebanding dengan skala pertumbuhan sebelumnya? Kemungkinan besar, tidak. Haruskah Anda melakukan short pada saham ini? Saya tidak yakin, tapi yang pasti ini bukan waktu terbaik untuk membeli sekarang. Pertama, adanya divergensi menunjukkan resiko penurunan. Kedua, jika Anda ingin membeli, sebaiknya dilakukan setelah penurunan yang lebih dalam, setidaknya hingga ke area rata-rata pergerakan 50 bulan. Dan mengingat kita sudah 2 kali turun hingga rata-rata ini, penurunan berikutnya bisa saja lebih rendah lagi, hingga sekitar $270. Selain itu, jika Anda ingat, salah satu ulasan kami sebelumnya, kami pernah mencatat bahwa harga cenderung kembali ke titik di mana divergensi dimulai. Jadi, mengikuti logika ini, saham tersebut bisa turun hingga sekitar $100. Ya, mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi ingatlah depresi besar. Pada saat itu, pasar turun sekitar 90%. Semuanya lenyap. Jika Anda melihat lilin bulanan dari dekat, Anda akan melihat bahwa telah terjadi bearish engulfing pada lilin Juli 2025 di sini. Engulfing ini terjadi pada November 2025, dan target penurunan saat itu adalah dasar dari lilin bulan Juni, yaitu $457, yang telah berhasil kita capai. Namun sekarang, karena kita belum memiliki pola pembalikan, target penurunan berikutnya adalah $431. Target berikutnya adalah menutup gap di sini, pada $392. Dan akhirnya, target berikutnya adalah dasar dari lilin bulan April, yaitu $375. Dan tepat di sini, kita juga memiliki moving average 50 bulan. Jadi, sebelum $375, saya tidak akan mempertimbangkan untuk membeli apapun. Saya juga akan bersabar dan menunggu sampai indikator RSI masuk ke area nilai 30. Ya, mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk menunggu, tapi itu jauh lebih baik daripada duduk bertahun-tahun dalam posisi rugi yang Anda beli di harga yang sangat tinggi.
Sekarang, mari kita beralih ke lilin mingguan. Pada lilin mingguan, kita bisa melihat bahwa sebuah level yang sangat penting sedang diuji, yaitu level tertinggi lokal dari tanggal 24 Juli di $467 dan 39 sen, serta moving average 50 minggu dan 100 minggu pada saat yang bersamaan. Jika kita melihat lebih dekat, kita bisa melihat hal berikut. Level $467 telah ditembus ke bawah minggu lalu, dan meskipun minggu ini ditutup dengan lilin hijau, penutupan tetap berada di bawah level $467. Ini berarti secara formal, tren turun masih tetap berlangsung. Jika kita melihat bahwa lilin hijau pada minggu ini, atau minggu-minggu lainnya, terkonsolidasi di atas rata-rata pergerakan 50 minggu dan di atas level $467, maka kita bisa mengharapkan pertumbuhan. Tapi, apakah layak untuk membeli? Jawablah pertanyaan itu untuk diri Anda sendiri. Pada lilin harian, gambarnya bahkan lebih menarik. Perhatikan bahwa saham dibuka dengan gap naik yang sangat besar. Artinya, mencetak rekor tertinggi baru dan langsung mulai turun. Upaya lain untuk mencapai rekor tertinggi baru dengan gap naik. Dan lagi-lagi, saham mulai turun. Ini berarti ada sekelompok investor, kemungkinan besar investor yang sangat kuat, yang memanfaatkan lonjakan harga untuk keluar dari posisi mereka dan mengubah saham mereka menjadi uang tunai. Ini berarti bahwa di suatu area ini ada penjual yang sangat kuat, yang mampu mendorong perusahaan sebesar ini turun. Tapi, apa yang sedang kita lihat sekarang? Kita melihat bahwa semua moving average telah ditembus ke bawah, termasuk moving average 300 hari yang ditunjukkan dengan warna biru. Dan sekarang kita memiliki pola bullish engulfing pada candle harian. Apa yang bisa kita asumsikan? Kita bisa mengasumsikan akan ada pengujian pada moving average 200 periode, 50 periode, dan bahkan yang 100 hari, yang ditunjukkan dengan warna merah. Jadi, berdasarkan situasi saat ini, saya memperkirakan akan ada pergerakan ke area ini, lalu diikuti dengan penurunan. Tentu saja, situasinya bisa berkembang lebih tinggi, bahkan mungkin mencapai rekor tertinggi baru. Tapi sangat mungkin juga akan turun. Dan mengenai kemana kemungkinan akan turun, kita baru saja membahasnya. Jadi, ini bukan target utama, tapi katakanlah target dasar terdekat untuk penurunan adalah $375. Saya ingin menekankan bahwa tidak ada larangan bagi harga untuk memperbaharui rekor tertinggi satu kali lagi. Namun perlu dicatat bahwa setiap kali rekor tertinggi diperbarui, itu selalu diakhiri dengan aksi jual, dan putaran jual pertama menemukan titik terendah di sekitar $505, sementara putaran kedua awalnya di sekitar $475, namun kemudian harga turun hingga serendah $440. Dengan demikian, saya sarankan kita akhiri ulasan hari ini. Apakah akan membeli saham atau tidak, itu terserah Anda. Saya telah menyampaikan sudut pandang saya kepada Anda, dan ulasan selanjutnya akan membahas tentang Bitcoin. Jika Anda tidak ingin ketinggalan, berlanggananlah ke saluran ini. Tekan lonceng, dan tinggalkan komentar Anda tentang instrumen apa yang ingin Anda saya analisis. Semoga sukses. Sampai jumpa lain waktu.